Halo Taurus, Sun, Moon, dan Rising ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Januari 2025. Seperti biasa saya akan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Bacaan ini juga bisa vice versa dan tidak menutup kemungkinan karir ini bisa cocok untuk asmara kamu. Jadi kalau bisa saya sarankan ditonton aja kedua versi video bacaan saya. Ada ramalan asmara juga ya. Oke. Tak kenapa tiba-tiba ada seperti pesan di kepala saya menyebutkan Scorpio. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan Scorpio ya. Oke. Ada Ace of Cups, Wheel of Fortune, Seven of Cups, dan juga Three of Cups. Yep. Ace of Cups. Tampak di sini ada ikan yang kelihatan seperti sedih ya, seperti takut, khawatir. Tapi apa yang dia takuti itu mungkin dia nggak lihat. Mungkin dia takut sesuatu hal terjadi, tapi ternyata sesuatu hal yang terjadi itu adalah air mengalir. Nah, ini sesuatu yang bagus, ya kan? Mungkin ada sesuatu hal yang menakutkan, yang kamu khawatirkan, yang sedang kamu hadapi, atau mungkin kamu belum menghadapinya, tapi udah berpikir bahwa hal-hal yang kurang baik terjadi gitu. Tapi belum tentu ya kan? Bisa jadi yang kita pikirkan nggak baik, malah kebalikannya. Itu adalah hal yang baik, karena yang mengalir di sini adalah air. Ya, ada kehidupan, ada feeling fresh, ada perasaan yang bakal membuat kamu itu refresh. Yang tadinya kamu mungkin stres, jadi lebih relax, tegang, atau kamu gak bisa tidur, jadi bisa tidur. Kurang nyaman, jadi lebih terasa nyaman sekarang. Tadinya khawatir luar biasa, menjadi lebih percaya diri, atau mungkin kamu merasa lega. Oke, mohon maaf, barusan ada sholat ya, jadi saya berhentikan sejenak. Saya lanjut. Ada Three of Pentacles dan di sini Three of Cups. Seperti ada bentuk cooperation, kerjasama yang kamu jalin dengan orang-orang sekitar, bisa jadi keluarga, dengan partner kerja, atau dengan pasangan sendiri. Di sini ada kekhawatiran muncul dari raut wajahnya ikan yang ada di sini ya. Dan di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups itu adalah bentuk energi di mana di sana energinya campur-campur, mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Mulai dari hal-hal yang positif hingga hal-hal yang negatif. Di sana dia campur-campur. Dan the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune juga merupakan simbol seperti itu. Di sana ada ular, ada monyet, ada apa nih ya? Apakah ini kambing? Oke. Jadi ini juga merupakan hal-hal yang campur-campur. Tapi ada peluang. Senantiasa ada peluang. Dia selalu berputar ya kan. Cuma tergantung keberuntungan kamu. Apakah keberuntungan perputaran dari The Wheel ini akan memberikan keberuntungan yang luar biasa buat kamu, atau malah sebaliknya. Nah, mungkin kamu karena situasi lingkungan atau keadaan, jadi kamu mengkhawatirkan, atau mungkin karena pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Jadi kamu khawatir bahwa hal yang terjadi di hadapan kamu akan baik atau enggak. Ada kekhawatiran, tapi sebenarnya di balik kekhawatiran kamu itu ternyata hal yang baik yang akan kamu dapatkan. Air ini mengalir, ya kan? Jadi ngapain bersedih? Oke, ada Three of Cups, ada semacam celebration juga, perayaan, atau sharing-sharing, cicat-cicat bersama dengan partner kerja. Tapi perlu diperhatikan di sini, jangan sampai sharing-sharing ini jadi berujung ke hal-hal yang negatif ya. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan adalah
jadinya apa kita gitu ya kan. Ya, perkataan, pikiran, kalau sering-sering itu digunakan, maka itu menjadi doa buat kita ya. Kadang lingkungan kalau kita tidak mengkontrol, enggak memfilter, bisa jadi kita ikut terjerumus. Lingkungan yang suka ngegosip, suka berpikiran yang negatif-negatif, bisa mempengaruhi kita. Jadinya kita jadi sama dengan mereka. Nah, ini perlu diwaspadai untuk gosip-gosip atau energi-energi kurang baik yang ada dari sekitar kamu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk Ace of Cups-nya untuk Taurus. Ace of Cups, ada The Devil, ada Two of Swords, ada Page of Wands ya. Ada The Devil. Ada energi toxic nih. Ya, pikiran negatif. Dan ini yang membuat kamu nggak bisa melihat dengan jelas peluang-peluang yang ada di hadapan kamu. Apakah hal ini akan memberikan keberuntungan yang bagus untuk aku atau enggak? Ini yang membuat kamu jadi kayak lose contact, lose connection to your inner child, to your inner voice. Jadi kehilangan koneksi dengan suara hati, kehilangan koneksi dengan ini ya, gambaran-gambaran jelas di depan mata. Kadang kalau kepala kita itu dipenuhi dengan kabut, marah, emosi kan, kita jadi nggak bisa melihat kesempatan-kesempatan baik di depan mata. Bahkan hal yang baik di depan mata pun bisa terlihat jadi kayak nggak baik. Nah, ini yang perlu harus diwaspadai oleh si Taurus di minggu ini ya. Tapi di satu sisi ada Page of Wands. Ada passion tetap. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Walaupun ada hal-hal negatif nih, mungkin ini kecurigaan atau mungkin seperti keraguan pada diri sendiri, ragu akan perkembangan karir sama bisnis yang kamu tangani, tapi di satu sisi kamu tetap memiliki semangat passion. Ibarat ingin mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Seperti ada semangat untuk menjadi sosok pionir mungkin kali ya. Membuktikan bahwa oh ini bakalan terjadi ini. Kalau di tanganku ini bakal berhasil semacam gitu ya kan. Oke. Dan itu bagus ya untuk Page of Wands ya. Untuk Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune Taurus. Ada Queen of Swords, Queen of Swords, Knight of Swords, dan juga Two of Cups. Untuk Queen of Swords dan juga Two of Cups ini, saya melihat ini bagus ya, karena di sini ada clear minded, pikirannya terang benderang. Awalnya mungkin pikiran kamu itu kabur gitu ya, tapi di sini clear minded dan ada semacam pengalaman juga, mungkin berdasarkan pengalaman hidup kamu, pengalaman kerjaan kamu, atau dari pengalaman orang-orang sekitar kamu mungkin dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Dia sangat berpengalaman, bisa jadi orang terdekat kamu. Ada Two of Cups, seperti partnering, seperti ada hubungan kerjasama yang terjalin di sini, tapi seperti ada energi yang rushing, seperti mengejar target atau nge-push ya, dia seperti nge-push. Bisa jadi ini energi kamu atau energinya Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Scorpio, Cancer, Pisces. Kalau saya sih pribadi Queen Knight of Swords, saya nggak terlalu suka dengan energi ini karena dia kadang dari tindakannya yang terlalu nge-push bisa menimbulkan masalah, kekacauan, atau tindakan yang merugikan, bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Nah, kalau menurut saya sih ada perlunya keseimbangan ya. Boleh untuk mendapatkan sesuatu hal, ada target ya, namanya ada target memang harus ada
push. Kalau nggak ada force, nggak ada push, kita nggak akan jalan-jalan. Ya nggak akan jalan ya kan, kok jadi jalan-jalan. Kudu harus diseimbangi dengan clear minded, dengan komunikasi yang terbuka antara kamu dengan partner kamu, dengan perusahaan di mana kamu kerja. Jadi jangan misalnya kamu disuruh ngerjain project tertentu, kamu pokoknya asal siap gitu ya. Pokoknya cepat selesai. Ini kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang jelas, kurang detail, atau ada hal yang kamu ragukan, tanyakan, komunikasikan terhadap orang yang terlibat di sana, yang bertanggung jawab di sana gitu. Jangan kamu bertindak sendiri. Ya, komunikasi itu penting di sini nih. Tanyakan pada diri kamu sendiri, your inner voice juga. Kalau misalnya kamu ragu, ya jangan cepat-cepat bertindak. Cuman karena ada Queen of Swords sih, mungkin ini bakal ngebantu bentuk energi Knight of Swords ini. Knight of Swords ini kan dia bisa dengan energinya yang ingin cepat itu tadi, bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang ceroboh ya. Ada The World dan juga King of Cups. Tapi di satu sisi bagus nih, ada King of Cups untuk the top dan juga The World. Iya, harus ada keseimbangan energi di sini. Nggak terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Terus harus self awareness itu harus ada. Jadi ibarat bermain game nih ya, kamu harus memang alert di sana, harus cepat, tapi juga kamu harus melihat setiap sisi gitu. Jadi jangan sampai ketimpang. Salah sedikit aja dia bisa keset gitu, jatuh atau mungkin terpeleset atau gimana ya. Oke, untuk Seven of Cups. Untuk Seven of Cups-nya, okay, ada Knight of Wands. Yep, Knight of Wands, Page of Swords, dan juga Eight of Pentacles. Ya, di sini Knight of Wands ini adalah sosok yang passionate juga energetik, dan dia sangat kreatif. Ini energi yang kreatif banget ini untuk Knight of Wands ya. Dia semakin serius dia di dalam karir atau bidang atau menangani keuangannya. Tadinya mungkin dia kurang bisa menangani keuangan, sekarang dia semakin serius, semakin ingin menumbuhkan kedewasaan di dalam memanage keuangannya ya. Tadinya boros, sekarang enggak, aku harus hemat. Yang tadinya mungkin agak malas-malasan kerja, sekarang dia mulai rajin. Mulai dewasa dia ya. Ada Page of Swords. Ya, banyak dia belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya di dalam menghandle keuangannya ataupun mengerjakan pekerjaannya. Dan dia ingin ada perubahan itu. Dia nggak pengen berleha-leha aja atau bermimpi aja. Karena di sini ada di belakang ini kan, ini adalah Seven of Cups ya. Seven of Cups ini adalah fantasi. Ya, jadi untuk mendapatkan sesuatu hal, mewujudkan impian itu nggak bisa hanya bermimpi atau menghayal aja ya kan. Ya memang harus diwujudkan, diimplementasikan, dilaksanakan. Misalnya kamu ada angan-angan pengen mengkompos suatu musik, suka nyanyi gitu. Gimana musiknya bisa ada kalau kamu nggak ngelatih dari sekarang, nggak coba-coba, nggak melaksanakannya, ya kan? Ada itu Pentacles, dan di sini kamu bekerja, memang berproses, kamu belajar, ada keinginan untuk meningkatkan skill, talenta, mengembangkannya. Juga beberapa di antara kamu dealing dengan seminar, study, ada yang melanjutkan sekolah, ngikutin seminar, ada yang selalu berlatih nih, practicing di rumah. Bisa jadi kamu belajar untuk ahli di bidang AI, pengen belajar AI supaya bisa ini yang ngedesain-desain, bagus banget ya. Mungkin untuk saat ini oke, aku banyak beban, jadi banyak beban, tapi aku percaya aku bisa. Ya, ada Seven of Wands. Ada keyakinan pada diri sendiri bahwa aku bisa, walaupun beban ini sangat berat sama aku,
Tapi kalau aku kerja konsisten, aku pasti bisa. Dan untuk kamu yang mungkin sering bermimpi atau berfantasi, ya ini saatnya bagi kamu untuk wake up, Taurus, wake up. Kamu berdiri ya, kerja, jangan menghayal. Oke, untuk Three of Cups-nya. Untuk Three of Cups, Taurus. Three of Cups ya, dan Knight of Cups, Ace of Wands, dan juga opsi Three of Swords. Yap. Kalau menurut saya sih ya, ada baiknya kamu jangan, untuk menghindari hal ini, ada sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati, sedih. Bisa jadi faktor dari lingkungan keluarga atau lingkungan hubungan kamu dengan pasangan mempengaruhi suasana hati kamu, dan itu bisa berdampak ke karir moodnya kamu untuk bekerja kan gitu ya. Saya melihat ini adalah hal yang bersifat negatif. Sepertinya the devil atau energi toksik itu berasal dari lingkungan circle-nya kamu. Ini bisa circle lingkungan kerja, pasangan, bisa ya seperti yang saya katakan tadi, atau lingkungan keluarga. Hal-hal yang membuat kamu sakit hati, sedih. Nah ini perlu dilepasin ini, pedang-pedang yang nyakitin hati ini nih. Ya sakit hati ini ya dilepasin ya, disembuhin dulu hatinya. Kalau udah ikhlas, udah move on, saya yakin dan percaya. Ya seberapa besar pun tantangan hambatan di dalam karir usaha kamu, akan mudah kamu hadapi, mudah kamu atasi. Karena ada Knight of Cups nih, Ace of Wands. Ya, selalu ada ide-ide kreatif yang muncul di kepala kamu. Sorry, kalau dikatakan kepala kamu seperti kasar ya. Selalu ada ide-ide yang muncul ya. Ada ide-ide kreatif, ada semangat. Ini tongkat ini merupakan simbol ide, dan dia berdaun nih. Yang tadinya dia cuma sebatang tongkat yang udah, ya gimana lah, tongkat yang udah mati ya kan, udah terpotong dari akarnya, tapi dia menumbuhkan daun-daun di sini. Artinya kalau dia ditancapkan ke tanah, dia akan semakin berakar dan dia akan semakin berkembang. Ya, salah satu hal yang perlu kamu lakukan adalah konsistensi, terus bekerja, dan lepaskan ini nih, hal-hal yang mengikat kamu terhadap hal-hal yang negatif, sakit hati, sedih, trauma, orang-orang yang mengganggu. Oke, King of Wands untuk the bottom, dan juga Nine of Pentacles ya, bagus. King of Wands ini adalah orang yang suka dengan risiko, suka dengan tantangan, dan dia udah berpengalaman di dalam hal itu, udah sering dia melewati hal-hal yang berisiko di dalam hidupnya. Jadi ketika dia menghadapi tantangan, itu bukan hal yang wow, menakutkan, enggak, udah biasa gitu. Udah sering. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Taurus. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu di minggu ini? Oke, focus on your priorities. Yep, hampir sama dengan Capricorn ya. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Ya, fokuslah terhadap prioritas kamu. Prioritas kamu itu apa sih? Apakah hal-hal yang menyakitkan hati ini, orang-orang yang toksik di sekitar kamu, atau karir kamu, keuangan kamu? Tentunya karir, keuangan kan. Kita nggak bisa hidup kalau nggak makan. Nggak akan bisa makan kalau nggak kerja. Ya nggak ada uang. Ya, nggak menghasilkan uang. Nggak bisa makan kalau nggak menghasilkan uang. Jadi
lebih fokuslah terhadap karir, keuangan. Udah yang ini nih, hal-hal yang toksik ini disingkirin, nggak bermanfaat disingkirin. Fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu berkembang, bukan pada hal-hal yang membuat kamu khawatir. Oke, mungkin tantangan di hadapan kamu sehubungan dengan karir itu sangat mengkhawatirkan. Kalau nggak untung rugi, aduh gimana kalau misalnya rugi misalnya. Kamu berpikir seperti itu ya. Ingatlah bahwa hal-hal tantangan orang-orang sukses menganggap bahwa tantangan adalah kesempatan dia untuk berkembang. Tantangan adalah kesempatan dia untuk belajar, dan dari belajar dia akan membuat dia menjadi pribadi yang upgrade dari segi skill atau pengetahuan. Atau let's say kamu merasa untuk mencapai suatu kesuksesan itu kenapa kok sulit banget ya, banyak sekali tantangannya. Ingatlah bahwa orang-orang sukses melihat hambatan-hambatan di depan mata sebagai kesempatan, sebagai peluang, bukan sebagai penghalang. Oke? Okay, clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Mungkin di sini kamu dealing dengan energi gangguan dari dalam diri sendiri, ya mungkin kamu terlalu banyak mikir, aduh gimana ini, pikiran-pikiran negatif semakin bermunculan. Nah, ya gitu konsep berpikir. Kalau kita terlalu, maka sesuatu hal yang output itu ya terlalu. Contohnya kalau kita terlalu berpikir negatif, kita jadi stres. Atau kalau kita terlalu, contoh lainnya, kita terlalu menggunakan makeup, ya jadinya kita kehilangan rasa cantik tadi ya. Terlalu mencintai orang lain, terakhir orang itu nggak peduli sama kita. Jadi sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Jangan terlalu ya, biasa-biasa aja. Jadi untuk hal-hal yang membuat kamu udah over nih, kamu nggak bisa fokus. Ini berarti ada sesuatu yang over, yang udah terlalu. Apa yang membuat kamu nggak bisa fokus? Misalnya kamu mungkin terlalu memikirkan mantan kamu, pasangan kamu, terlalu memikirkan orang yang suka ngegosip-gosipin kamu. Nah, yang terlalu ini nih, berarti yang udah membuat aku nggak fokus. Gimana caranya supaya aku bisa kembali normal, balance, bermeditasi ya? Bagaimana supaya aku bisa mengalihkan fokusku ini lagi ke bidang yang aku kerjain sekarang ini? Oh, mungkin kamu harus tutup handphone kamu, ya, atau mungkin kamu harus melatih pikiran, mengontrol pikiran ini supaya bisa tidak terus-terusan nih memikirkan yang nggak penting. Oke, latih ini ya, dilatih. Dan nggak bisa itu sekali aja langsung bisa teralihkan, enggak ya. Pikiran, perhatian kita itu harus dilatih setiap hari. Semakin kita berpikir positif, semakin kita menumbuhkan hal-hal, menumbuhkan energi-energi, vibrasi yang tinggi, dan ini akan menarik energi-energi yang bervibrasi tinggi juga di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya? Mungkin salah satunya adalah makan makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup. Ya, ini bagus. Jangan makan yang junk food atau mie instan terus ya. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.